Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra. Kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke, di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe. Ya, check it out. Hai Virgo, kita lihat yuk. Apa sih yang terjadi sama Virgo? Ya nggak ya? Cek. Virgo, Virgo Mei 2024. Ya. Apa yang Virgo perlu ketahui di bulan Mei ini ya? Mungkin beberapa dari kalian akan bilang, kok telat banget sih, gitu ya. Lagi-lagi gue nggak mau terikat dengan apapun itu. Kalau kalian memang mendapatkan video ini, artinya memang selaras. Bahkan kadang ya, sesuatu itu akan punya lebih bermakna di saat energinya udah kita lewatin, bukan sebelum. Sehingga buat kita untuk introspeksi dan mengamati gunanya pada diri kita sendiri ya. Jadi mau dibilang ramalan ya tergantung sih. Anyway, Virgo 2024 Mei, apa yang perlu Virgo ketahui ya? The Emperor. The Hermit. Okay, well, under the deck, the Judgment, alam bawah sadar kita ya, the Judgment. The Judgment itu energi Pluto atau Scorpio ya. Buat Virgo ini bagaimana kita dapat kesempatan kedua untuk melakukan atau menghadapi sesuatu itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda ya. Judgment namanya juga judgment. Jadi kita mungkin sudah terbiasa dengan pola pikir begini, ada baiknya kita melihat dengan pola pikir yang berbeda untuk lebih bisa mungkin yang kemarin itu nggak berhasil gitu kan, karena pola pikir yang salah, nggak sesuai ya. Ini energi Pluto dan Pluto ada di Aquarius, yang artinya Pluto itu adalah planet transformasi ya, planet transformasi. Jadi ya kalau nggak berhasil waktu itu ya karena mungkin kita belum mindset kita melakukan sesuatu itu udah emang nggak sesuai gitu. Jadi kita dikasih kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki atau melakukan dengan pendekatan yang berbeda ya. Aquarius buat Virgo itu di rumah ke-6 dalam pekerjaan kesehari-harian atau bagaimana kita beri servis pada orang lain ya, melayani orang lain ya. Mungkin itu tentang karir, tentang pekerjaan ya. Itu subconscious mind kita, itu alam bawah sadar kita ya. Dan saat ini situasinya buat Virgo adalah the Emperor.
di Emperor ini energinya Aries ya, yang mana Merkuri masih ada di Aries. Kita masih agak masih impulsif ya, kita masih impulsif, dan ini energi entrepreneur. Kita selalu siap untuk mengambil keputusan ya, tindakan, karena kita sadar sepenuhnya kalau kendali itu atas nasib dan hidup kita tuh ada di kita sendiri gitu kan. Kita sadarin itu gitu. Buat Virgo, secara ini energinya Aries itu dalam bagaimana kita berbagi. Bagaimana kita dalam berbagi, entah itu waktu, entah itu ideologi ya, entah itu materi, apapun itu ya. Kerjasama, kolaborasi ya. Kita diminta untuk juga karena memang di sisi lain dari Emperor itu adalah dia suka mendelegasikan, jadi bisa dibilang agak pemalas ya. Itu sisi lain dari Emperor ya, yang tahu tapi males. Karena dia selalu sukanya mendelegasikan gitu. Jadi jadi ya gitu deh. yang itu yang perlu kita sadarin ya. Challenge ya, The Hermit. Challenge ya, The Hermit. Ini energi kita sendiri ya, Cin. The Hermit, energi Virgo itu sendiri. Yang mana kita selalu ingin menyendiri mungkin. Kita selalu ingin menganalisa mungkin, mencermati, ya kan? Itu justru itu challenge ya si Emperor ini, yang selalu ingin mengamati, yang selalu ingin mengisolasi diri, meditasi ya, whatever ya. Itu justru challenge-nya ya. Atau bagaimana kita challenge-nya kita tuh mungkin adalah kita yang selalu ingin dilihat ya, karena energi Virgo itu sendiri artinya bagaimana citra diri kita sendiri, itu challenge-nya ya. Challenge kita bagaimana kita ingin dilihat. Jadi agak-agak jaim mungkin. Kita agak-agak jaim mungkin untuk mengambil tindakan. Anyway, fondasinya adalah The Lovers. The Lovers. Kita punya pilihan. Ya, kita punya pilihan. Ini energi Gemini. Lala. Ya kan? Oh iya, anyway, gue lupa. Pluto retrograde ya tanggal 2 kemarin. Tanggal 2 kemarin Pluto retrograde sampai 6 bulan ke depan. Jadi sebenarnya kalau memang karena ini memang udah telat ya, jadi gue nggak bisa bilang sebaiknya pas new moon gitu ya, pas energi new moon itu kita memanifestasikan gitu, mengumpulkan atau niat-niat kita membangun ya strategi, niat dan segala macamnya untuk 6 bulan ke depan, karena Pluto in retrograde selama 6 bulan ke depan ya, planet transformasi itu. Sehingga kita diminta untuk melihat lagi, flashback lagi ya, tentang apa usaha kita kemarin ini selama 6 bulan ke belakang gitu kan, apa yang kurang, makanya kita diminta untuk melihat dengan cara yang berbeda ya, 6 bulan ke depan untuk bisa kita ubah, menciptakan perubahan yang sebenar-benar ya, dengan persepsi yang berbeda gitu loh. Oke. Nah, ini fondasinya dengan energi Gemini ya. Itu nanti full moon purnama tanggal 23 bersamaan dengan purnama itu Venus masuk ke Gemini. Buat Virgo apa sih? Karir, ya, reputasi, status, bahkan visi jangka panjang. Lala, ya kan? Fondasi kalian ya itu bagaimana kita ingin dilihat, bagaimana kita ingin jadi kita ingin menciptakan ya image yang seperti apa sih gitu kan. Dan apa yang kita butuhkan pasti orang lain juga butuhkan kan, ya. Karena kita satu kok, kita nggak pernah sendiri kan gitu. Seperti gambar ini sendiri ya, dia bercermin. Jadi hubungan kita dengan yang lain itu bagaimana menyelaras
Ya, kita punya pilihan kok. Ya. Nggak harus juga kita menjadi sesuai dengan semua orang, kan enggak. Ya kan? Yang jelas Purnama di Gemini atau Venus di Gemini, ya, itu mungkin ada sesuatu yang memang harus kita akhiri. Ya, ada yang harus berakhir, entah itu kebiasaan, ya, sesimpel kebiasaan dalam pekerjaan, atau ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai, ya. Kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada nomor gue, dan kalian bahas aja. Ini untuk beberapa dari kalian, ini juga tentang status. Ya, entah itu status pekerjaan, entah itu status komitmen, ya, atau kontrak kerja, atau ya pernikahan, ya. Dan karena Venus itu bicara tentang money, value, how you value yourself at job. Reputasi diri kamu sendiri itu bagaimana, reputasi kita tuh bagaimana kita menghargai diri kita sendiri pula. Orang lain bagaimana menghargai diri kita kalau kita sendiri tidak tahu bagaimana menghargai diri kita sendiri, kan? That's Venus, ya, itu Venus. Nah, tanggal 25 dia masih di Gemini nih, energi Gemini di bulan ini. Tanggal 25 Jupiter ninggalin Taurus masuk ke Gemini. Ulala. Kalau buat gue, Jupiter, buat gue ini personal, ya, Jupiter itu artinya ini gemitir, gemitir, persembahan untuk Dewi Durga. Anyway, itu gue personal, ya, setiap orang berbeda. Jupiter itu planet keberuntungan. Jupiter itu berkah spiritual. Jupiter itu besar, paling besar. Nah, dimanapun dia berada, dia akan memperbesar apapun yang ada di rumah itu, gitu. Jadi dia masuk ke Gemini. Buat Virgo itu akan di zoom, gitu. Nah, di rumahnya Gemini buat Virgo itu ada apa? Ada karir, lagi-lagi status, reputasi, negatif atau positif itu akan diperbesar, ya. Jadi, dan itu akan berlangsung sampai satu setengah tahun ke depan. Oke. Kalau kita bisa menghadapi apapun itu, masalah dan challenge-nya, ada berkah yang menunggu. Bagaimana kita melampaui batasan-batasan atau limitnya kita sendiri, yang biasanya kita ciptakan dari mindset, ya kan? Mindset kita, judgment kita sendiri, oke? Yang sudah berlalu, yang baru saja lewat, itu ada The Hangman. Ada yang mau belanja nggak Shopee? Yang baru saja lewat, The Hangman, ini energi Pisces, ya. Ketergantungan, mungkin ketergantungan atau situationship, ya, yang buat kita merasa bergantung dan terlala, itu energi Pisces terhadap jadi ketergantungan terhadap situasi, orang, partner, kolaborator, ya, whatever itu, ya, sehingga kita berkorban. Oke. Fokus kita kali ini adalah the devil. Kan lebih seru lagi. Fokus kita jadi setan, Bo. Bingung gak sih lo? Maksudnya gitu. Kok kita jadi setan? Fokusnya kita adalah, ya, the devil itu maksudnya ini zona nyaman, ya, Bo. Fokus kita pingin nyaman kali, ya. Fokusnya kita pingin nyaman. Mungkin karena kita udah lama ya nggak nyaman. Jadi pinginnya nyaman. Anyway, the devil itu energinya Capricorn, ya. Capricorn buat Virgo itu ada di kreativitas, ya. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita, bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Jadi hati-hati
dengan keluarnya energi the devil, karena energi Capricorn kan nggak hanya the devil ya, ada Queen of Pentacles, ada yang lain gitu loh, nggak sekedar the devil, tapi kita dapetin the devil. Jadi hati-hati dengan apa namanya, kesukaan kita sendiri yang bikin kita nyaman. Kadang apapun itu bisa jadi negatif ya kan, kalau memang over sifatnya ya. Entah itu bagaimana kita ingin mengekspresikan selalu, entah itu bagaimana kita dalam kreativitas kita malah jadi nggak aware ya, nggak aware sama sekitar ya, bisa jadi. Atau ini juga tentang anak-anak ya, tentang anak-anak, karena di rumah itu juga tentang anak atau masa kecil kita ya, yang mungkin sifatnya ngikat. Okay. Near future, the magician. The magician. Ini energi Merkuri. Merkuri masih di Mars sampai tanggal 15. Dia masuk ke Taurus. Ya. Jadi ini intinya emang kita ingin memanifestasikan ya semua impian-impian atau harapan kita menjadi nyata, dan kita mampu untuk itu ya. Tapi saat ini kita masih agak impulsif ya, sampai akhirnya nanti dia masuk ke Taurus kita akan lebih mempertimbangkan ya, lebih mempertimbangkan 2 kali bahkan gitu ya mungkin ya, untuk setiap keputusan yang akan kita ambil, worth it apa enggak, punya nilai apa enggak ya. Dan ya atau bahasanya gini kan, karena sekarang masih di Aries ya, ini tentang bagaimana kita berkolaborasi mungkin ya, karena tetap bagaimana kita berbagi tugas ya, berbagi materi ya. Nih begitu dia masuk ke Taurus, ini muter nggak gitu loh, apapun yang gue lakukan ini ya, apapun yang kita investasikan ya, dari tindakan, dari materi, apapun itu, sifatnya menghasilkan lagi nggak? Muter nggak? Gila, ini mindset gue bisnis banget sih. Terus bahkan gini loh, kalau emang kita mau belajar lagi gitu, kita mau belajar lagi, itu masih menghasilkan, bener nggak? Nggak pasti sih, nggak pasti. Kalau belajar terus diemin juga ya nggak menghasilkan juga, ya kan? Kalau nggak digunakannya, gitu maksudnya ya. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri, the high priestess. Kita hanya lebih banyak diam ya, memperhatikan, mencermati, mengobservasi, mempelajari segala sesuatunya, energi itu sendiri, bahkan intuisi kita ya. Kita sangat mendengarkan intuisi kita, pelajari dari dalam. Anyway, ini energi Pisces. Artinya kita sangat mencoba mencermati, kita sangat mencoba mencermati dalam diam ya, hubungan atau relasi kita dengan sekitar kita sendiri, termasuk partner ya. Dan ingat ya, ini karena ini energi Pisces, di Pisces itu ada Saturn dan Neptune ya, tentang bagaimana kita tentang keterbatasan kita ya, Saturn dengan segala keterbatasan kita atau materi, mungkin apapun itu keterbatasan kita ya, dan tentang idealisme kita sendiri ya, idealnya bagaimana, mimpi kita itu bagaimana ya, kita mencoba mencermati. Faktor eksternal yang mempengaruhi kita adalah the Empress. The Empress itu ready ya. Siapapun di sekitar kita
ya, itu sebenarnya ready untuk kerjasama, mungkin untuk kolaborasi, untuk menjadi bagian, ya, melahirkan sebuah proyek, kreativitas, ya, bahkan bisnis. Ini energi Venus. Venus masih di Taurus. Oh iya, gue lupa. Sun, Moon, Venus, Jupiter. Waduh, di Taurus saat ini, ya kan? Artinya banyak sekali yang memang istilahnya secara passion, ya, emosional. Kita lagi mencoba untuk melampaui keterbatasan kita untuk bisa menciptakan dalam keharmonisan, ya, bahkan mempelajari, memperdalam segala sesuatu itu untuk memanifestasikan apapun itu impian kita jadi nyata. Keren sih, keren. Ya, karena Venus masih di Taurus, dan hari ini tepatnya tanggal 8 gue bacain Moon, ya, Moon itu lagi sextile dengan Jupiter. Ya, Moonnya kan masih nilem, ya, nilem maksudnya masih new moon. Ya, semangat baru, ya. Sextile sama Jupiter. Planet keberuntungan itu. Emang ada saat itu, ya, yang ingin melakukan ritual-ritual, pas banget ini sebenarnya waktunya untuk apa namanya, yang berdoa, yang apalah itu, ya kan, terserah. Sudah pokoknya. Anyway, harapan dan kecemasan, Justice, Libra, energi Libra. Harapan kita bisa menciptakan keharmonisan, keseimbangan, ya, adil dalam laku, sehingga kecemasannya pun sama, kurang lebih, ya. Ini energi Libra buat Virgo, ini adalah dalam hal prioritas dan materi, ya, kepemilikan pun, ya. Kalau emang ini bicara tentang corporation, ya, bicara tentang corporation atau anyway, kerjasama, bahkan untuk kenapa nggak tahu, gue mikirnya selalu ke sana, ya, sangat spesifik. Kalau untuk yang personal, ya, ini general leading soalnya. Jadi kalau yang lebih personal ini adalah keseimbangan dari dalam diri kita masing-masing. Apakah kita cukup seimbang, adil dengan diri kita sendiri, ya? Cukupkah kita menghargai diri kita sendiri, ya, dalam pekerjaan, mungkin dalam ingin memanifestasikan apapun itu, ya. Jangan sampai juga kita ngelongso, apa sih namanya, ngoyo juga. Oke. Outcome, ya, the world, energi Saturn. Karma duniawi, siklus yang sudah berakhir atau yang harus diakhiri, ya. Saturn ada di Pisces dan ini bersebelahan dengan the devil. The devil tadi energi Capricorn, dan Capricorn udah lewat. Capricorn udah nggak udah nggak ada Pluto di situ, ya. Anyway, ada ikatan-ikatan masih sifatnya karmik ini, ya, tentang keikatan dan zona nyaman, ya. Saturnnya ada di Pisces, ya, tentang keterikatan akan partnership, ya, mungkin yang memang harus diakhiri. Yep. Oke. Udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya, jangan lupa untuk like, comment, and share.